Ini Imam Ghazali sangat berani dan tegas. Ulama terbagi dua, ada ulama akhirat, ada ulama su atau ulama dunia. Nah, kita berusaha jangan sampai kita masuk ke dalam. Walau demikian kita diajarkan untuk berhusnuzon. Tapi kita lihat di zaman Imam Al-Ghazali, beliau sudah mengatakan seperti ini. Jauh sudah ya, 9 abad lalu itu ya, sekitar itulah ya. Apalagi sekarang. Kita lihat sekarang bagaimana pendidikan berlomba-lomba untuk mencari kekayaan, lalu dihiasi dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan Al-Hadis. Makanya kemarin kita udah bahas Imam Ghazali, pendapat beliau untuk bayaran, beliau enggak ada bayaran, free, iktidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita sesuai, walaupun dibanding sama beliau ya jauh kemana-mana gitu ya. Masya Allah, beruntung sekali kita nih. Itu pendapat Imam Ghazali kemarin, kita udah baca kemarin ya, bahwa beliau iktidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, jangan pakai bayaran. Itu pendapat Imam Ghazali. Jadi pendidikan itu jangan pakai bayaran, free, gratis. Jadi insya Allah saya yakin percaya apa yang dikejar oleh Imam Ghazali adalah keikhlasan, dan apa yang ada di benaknya insya Allah adalah bila mana ikhlas akan hasil. Illa man aba, kecuali orang yang ogah. Emang ada orang yang ogah? Ada, disuruh ke kanan dia ke kiri, disuruh lurus dia belok, kan begitu ya. Itu ilaman aba, kata Rasul kan begitu juga. Kecuali orang yang ogah, disuruh ngaji dia juga ngaji, disuruh duduk juga duduk, malah dia kabur. Itu ilaman aba. Sekalipun yang nyuruh Nabi, kalau dia ogah nggak dapat, apalagi model kita. Nah, nanti kita ulas di sini apa saja tuh tanda-tandanya ulama akhirat, ulama dunia. Ada satu kisah menceritakan ada orang kiai sama kiai. Ini kiai ini saya nggak sebut orangnya, kalau saya bilangin kenal semua. Kiai ini sufi, sudah meninggal dunia. Banten dia, orang Banten. Puasanya setiap hari, zikirnya, dia terkenal ketasawufannya, thariqah. Sudah meninggal dunia, belum lama meninggal. Ketika beliau diajak mampir ke suatu rumah kiai, saya nggak sebutin siapa orangnya ya. Kata beliau begini, saya nggak mau mampir kepadanya. Kenapa? Masih dunia. Subhanallah, gimana rasanya tuh dicap sama kiai masih dunia. Memang kalau kita lihat sekarang seperti itu, ada main mahal-mahalan, pesantren bayaran main mahal-mahalan. Bukan kagak boleh bayaran, boleh, bahkan bisa jadi wajib, boleh, tapi yang sewajarnya. Jangan sampai yang membuat orang enggak bisa belajar di situ. Itu pendapat Imam Ghazali kayak begitu. Free, alhamdulillah kita berada di situ. Jadi walaupun saya kita di sini gratis, tapi tetap saya berpendapat boleh ikut pendapat yang boleh pakai bayar, tapi jangan mahal-mahal. Wal aula, yang lebih utama free. Kalau kuat. Ya, inilah yang kita jalani di sini, free. Kemudian juga pesan guru adalah ya, guru mursyid saya mengatakan, guru mursyid kita Pak Anom, kalau dikasih ambil, minta jangan, mengharap juga jangan, tapi kalau dikasih ambil, sekalipun dilempar. Begitulah prinsip kita. Qad zakarna ma warada min fadailil ilmi wal ulama'i, sungguh kami telah sebutkan ma warada, apa yang telah datang, min fadailil ilmi, di antara keutamaan ilmu dan ulama, wal ulama. Wa qad warada, dan sungguh telah datang, fil ulama'i su'i, sungguh telah datang tentang ulama-ulama yang buruk, tasdidatun azimatun, pengerasan yang besar, pengerasan, ancaman lah gitu ya. Ulama-ulama su diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalat ala anna asyaddul khalqi adzaban yaumal qiyamati, dalat menunjuki ala annahum, atas bahwasannya mereka itu asyaddul khalqi adzaban, makhluk yang paling sangat besar siksaannya yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti. Kenapa begitu? Paling besar siksaannya karena kalau orang pintar berbuat salah gede, apalagi ulamanya pagi besar, apalagi banyak pengikutnya, madaratnya dia besar, makanya hukumannya besar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
faminal mu'immatil azimati ma'rifatul alamatil fariqati baina ulama'id dunya wa ulama'il akhirati. Faminal mu'immati, maka di antara yang penting-penting, al azimati yang besar adalah ma'rifatul alamati, mengetahui tanda-tanda, al fariqati yang dapat membedakan, baina ulama'id dunya wa ulama'il akhirati, di antara ulama-ulama dunia dan ulama-ulama akhirat. Ini di antara al muhimmatil azimah, penting yang besar, yaitu kita dapat membedakan mana ulama dunia, mana ulama akhirat. Kita bisa membedakan biar apa? Biar kita bisa masuk mudah-mudahan ke dalam yang baik. Ya kita mah pencinta ulama dah. Kita berusaha mencintai ulama. Kalau ulama kayaknya jauh banget ya kita mah ya jangan sampai masuk ke dalam yang ulama ulama yang buruk. Jadi penting kita mengetahui pembeda biar kita bisa mengetahui ini yang baik, ini yang buruk. Dan orang yang baik, ulama akhirat, yakinlah insyaallah dia dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ikutin beliau, ikutin jejaknya. Kalau orang istiqomah dalam ibadah, sholat sunatnya, apalagi wajibnya, jamaahnya, puasanya, zikirnya, sodakohnya, istiqomah, insyaallah beliau dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Yakin itu. Apalagi nggak ada duit, nggak ada dia pakai duit-duitan, nggak, insyaallah dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa dibimbing, dia lupa dibimbing, dia lupa diingatkan, istilahnya mahfuz. Tapi kalau orang jauh daripada itu, apalagi bergelimang dengan harta, ini mengkhawatirkan. Sekalipun ilmunya banyak, sekalipun pandai dia, bahkan sekalipun gelarnya berteret, sumpah yang begini mengkhawatirkan. Tapi kalau orang istiqomah ibadah, lalu dia penuh dengan ketawaduan, dia tidak mencari harta benda, dia free lillahi ta'ala, yakin insyaallah beliau dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insyaallah apa yang dia canangkan akan Allah berikan. Kenapa? Karena yang dikejar adalah keikhlasan. Yang dikejar keikhlasan, yaitu lillahi ta'ala, enggak ada yang lain. Inilah di antara tanda-tanda orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ya yang dikejar oleh Imam Al-Ghazali itu. Wa na'ni bi ulama'id dunya ulama al-su'i alladzina qasduhum minal ilmi at-tana'umu bid dunya wa tasulu ila ja'i wal manzilati 'inda ahliha. Wa na'ni, kata Imam Ghazali, kami menghendaki, yang kami maksudkan bi ulama'id dunya, dengan ulama dunia, ulama as-su, ulama yang buruk. Kalau bahasa kita, yang kami kehendaki dengan kiai, ya, kiai dunia, kiai yang jelek. Innalillah. Orang yang karena Allah dengan orang yang karena dunia, karena duit, jabatan, kedudukan, pangkat, lain sebagainya. Kencengan yang karena Allah. Orang yang karena akhirat, itu ibadah sholatnya bisa ribuan. Apa ada atau berani orang yang karena selain Allah, karena dunia, dibayar umpama dia sembahyang 1000, dah jangan banyak-banyak, 1000 rakaat semalam, berani gak kira-kira? Bukan gak berani, gak bisa. Dikasih duit umpama 10 juta, ayo semalam 1000 rakaat, mampu apa kagak? Gak bisa begitu. Kenapa begitu? Karena dunia. Tapi kalau ulama yang akhirat, enggak, bahkan bisa lebih daripada itu, kenceng. Begitu pula orang yang ngajar, yang ngajar karena dunia, yang ngajar karena akhirat, nggak ada duitnya dong, ngajar, semangat ngajar, masya Allah, ngajarnya semangat. Ketahuannya mana? Lihat hasilnya, lihat didikan beliau bagaimana hasilnya. Jadi apa kagak? Ketika jadi, berarti dia min ulama'il akhirat. Jadi lihat hasilnya. Kalau jadi dia min ulama'il akhirat, jangan dijauhkan, dekat-dekat, sedekat-dekatnya. Insyaallah nanti kita akan kebahagiaan. Yakin itu. Alladzina, orang-orang yang qasduhum, maksud mereka, minal ilmi, daripada ilmu, ini ulama su. At-tana'umu bid dunya, yaitu orang yang bersenang-senang dengan dunia, wa tawassulu, dan sampai kepada ilal jahi, pangkat, wal manzilati, kedudukan, inda ahliha, di sisi ahlinya, yang dicari itu. Jadi ini orang ulama
dipanggil kiai, ilmunya banyak, tapi yang dikejar at-tana'um, bersenang-senang, duitnya banyak, harta berlimpah, bayarannya banyak. Nauzubillah, summa nauzubillah. Berlindung dari yang demikian. Lalu dikemas dengan ayat Al-Qur'an ya. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Lalu dibela, jangan suzon sama orang. Innalillahi. Astagfirullahaladzim. Di zaman sekarang udah kayak begitu ya, tapi hemat saya, biar mereka kayak begitu, kita jangan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, inna asyadan nasi azaban yaumal qiyamati, sesungguhnya manusia yang paling keras siksaannya pada hari kiamat alimun, orang alim. Nauzubillah. Alimun itu mufrad, jamaknya ulama itu. Jadi yang paling keras nanti pada hari kiamat siksaannya ulama. Lam yanfa'hu Allahu bi'ilmihi, yang Allah enggak beri manfaat kepadanya ilmunya. Punya ilmu maksiat mulu, punya ilmu jauh dari Allah, punya ilmu tapi enggak dipakai. Nauzubillah, subhanallah min dzalik. Astagfirullahalazim. Punya ilmu bukan makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi makin jauh. Punya ilmu serakah, kepengen punya jabatan dunia. Nauzubillah. Tapi kalau dia punya ilmu pengen jabatan dunia, niatnya adalah untuk agama Allah, kita dukung. Kiai jadi presiden bisa, boleh enggak kira-kira? Boleh. Presiden tapi ya, presiden boleh. Kamu menjadi presiden, Adnan menjadi presiden, silakan. Tapi bener gitu. Mau jadi presiden, tapi langsung aja, jangan pakai sono-sono politik jadi biar. Silakan merubah. Jadi ketika kita pengen masuk untuk merubah, untuk mewarnai dengan akhirat, silakan. Tapi kalau umpama kita nggak mampu untuk merubah menjadi akhirat, maka kita keluar. Bukan kita di situ aja. Nih, di zaman sekarang udah seperti ini. Nah, ini jadi nasihat kita yang sangat tegas. Alimun yang lam yanfa'ullahu bi'ilmihi, nanti pada hari kiamat manusia yang paling keras siksaannya adalah ulama, kiai yang ilmunya Allah kagak kasih manfaat. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Udah punya ilmu tapi masih pengen kesono kemari yang maksiat, kecuali kesono kemarinya yang diperintahkan oleh Allah yang bagus. Tapi punya ilmu masih pengen berbuat ini berbuat itu, udah cukup. Sekarang sudah mulai pemutihan, sekarang sudah mulai putih lillahi ta'ala, gak ada yang lain. Bukan hanya bajunya putih, tapi hatinya juga putih, berusaha semuanya. Wa anhu, dan daripada Nabi SAW, annahu qala, beliau bersabda, la yakunul mar'u aliman hatta yakuna bi'ilmihi amilan. Tidaklah seseorang itu dikatakan aliman, orang alim, hatta yakuna bi'ilmihi amilan, sehingga dia dengan ilmunya mengamalkan. Baru dikata orang alim, belum dikatakan orang alim kalau dia belum mengamalkan ilmunya. Ilmunya banyak, ini bisa, no bisa, no bisa, no bisa, ini bisa, ini bisa, tapi amalnya enggak ada, malah berbuat maksiat mulu. Mutahattikun, sembrono. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Biarin orang enggak kenal kita, biarin kita enggak terkenal, kita anak bawang di bawah, tapi kita bersyukur kepada Allah, dikasih semangat, dikasih ilmu, dikasih kita mengamalkan ilmu. Ini orang hebat. Wali kan ada dua, ada yang masyhur, ada yang mastur gitu ya. Tapi jangan ngaku jadi wali ya. Yang wali kan ada dua, ada yang terkenal, ada yang enggak terkenal nih. Jadi kita semangat apa? Ngamalin ilmu. Semangat kita, walaupun kita orang kecil, walaupun kita orang enggak diakui nama orang, walaupun kita disepelein nama orang, walaupun orang enggak mau menengok kepada kita, enggak mau ngelihat kepada kita, tapi bersyukurlah kepada Allah, kita diberikan semangat ngamalin ilmu. Mudah-mudahan kita diberikan semangat ngamalin ilmu dan istiqomah. Amin ya rabbal alamin.